Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang evidence best practice ya, perawatan luka pada pasien paliatif. Ada dua topik yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang evidence best practice atau EBP. Kemudian yang kedua adalah tentang perawatan luka pada pasien paliatif. Untuk perawatan luka di sini adalah teori. Ya, nanti prakteknya dilakukan di lab pada saat mendapatkan perawatan luka. Ya, mungkin bisa di KMB atau di KKD. Baik. Kita lanjutkan. Yang pertama kita harus mengetahui apa sejarah ya, dari evidence based practice. Di sini adalah suksesnya evidence based practice ya, atau yang awal pertama kali muncul yaitu evidence based medicine oleh Tanner tahun 1999 ya. Yang pertama adalah menstandarkan praktik profesi ya. Jadi evidence based ini adalah fungsinya untuk menstandarkan praktik profesi. Artinya ilmu itu selalu berkembang ya. Selalu berkembang mengikuti riset-riset terbaru ya. Melalui riset terbaru dan praktik yang ada di lapangan, dari riset yang ditemukan nanti akan diaplikasikan di lapangan atau di rumah sakit, sehingga dari semua tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis yang ada di rumah sakit atau di lapangan itu akan memiliki standar yang sama, berawal dari sebuah evidence. Yang kedua adalah mengeliminasi praktik yang tidak layak atau buruk ya. Ketika ada standar operasional prosedur, maka seluruh rumah sakit ketika melayani pasien itu akan sama. Dengan adanya evidence kemudian diterapkan dalam ya, ditulis dalam SOP itu dijalankan di rumah sakit ya, sehingga akan mengurangi praktek-praktek yang tidak baik. Artinya prakteknya harus mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditentukan, artinya tidak sembarangan, sehingga masyarakat sebagai konsumen akan mendapatkan pelayanan yang baik. Yang ketiga adalah mendukung praktik yang baik ya, yang terbaik ya. Artinya dengan perkembangan ilmu yang selalu berkembang ya, apalagi di bidang kesehatan, itu harus selalu melakukan yang terbaik dari hasil riset yang terbaru ya. Sebagai contoh, dulu kalau demam kompres menggunakan es ya, dengan es. Begitu di masa modern ya, ada yang berpendapat kompres pada pasien yang demam itu bisa menggunakan air hangat sesuai dengan suhu tubuh atau air biasa atau air keran, dengan harapan bisa mengurangi panas ya, demam pada pasien. Nah, itulah namanya perkembangan ilmu, sehingga bisa memberikan yang terbaik ya, kepada pasien. Selanjutnya adalah meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Berbagai riset dilakukan, ya, berbagai macam riset untuk menemukan sebuah metode yang baru yang bisa mengurangi biaya, ya, baik biaya yang digunakan oleh pasien, ya, digunakan oleh tenaga medis untuk melayani pasien, dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kalau dulu sebelum ada BPJS, rumah sakit, ya, melayani pasien sampai sembuh atau sampai keadaannya stabil baru diizinkan pulang. Andai kata pasien tersebut membaiknya dalam waktu 1 bulan, ya 1 bulan pasien tersebut akan dilayani di rumah sakit, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pasien itu akan besar, dan tentunya kualitas pelayanan pun tidak baik, karena pasien terlalu lama berada di rumah sakit itu tidak semakin baik karena bisa terpapar oleh berbagai macam penyakit atau bakteri atau virus. Sekarang sudah diterapkan adanya BPJS, ya, JKN, atau batasan maksimal bagi si pasien untuk dirawat di rumah sakit. Sehingga sebagai contoh, ya, contohnya ketika ada seorang pasien appendicitis, ya, pada pasien appendicitis itu ketika opname diberikan waktu selama 3 hari 3 hari dengan biaya sekian. Contoh, anggap saja 6 juta. Selama 3 hari pasien tersebut harus sudah pulang. Maka apa yang harus dirubah? Pelayanan rumah sakit harus dirubah. Bagaimana pasien ketika masuk hari pertama dia langsung dilakukan operasi, kemudian recovery selama 2 hari, tidak ada keluhan, tidak ada masalah, tidak ada komplikasi, maka pasien diizinkan untuk pulang. Nah, itu sekarang. Dan biaya yang diberikan oleh pemerintah BPJS kepada rumah sakit tidak akan pernah lebih dari 6 juta. Andaikan pasien tersebut tinggal di rumah sakit lebih dari 3 hari, maka biaya akan ditanggung oleh rumah sakit. Nah, di sini ada peningkatan, ya, kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Kemudian Kiel tahun 2000 Kiel tahun 2011 dirubah menjadi evidence based practice, yang awalnya adalah evidence based medicine, kemudian dirubah menjadi istilah evidence based practice. Dari definisinya untuk evidence based practice, yaitu, ya, menurut Greenberg dan Kiel, di dalam Kiel 2011, ya, evidence based practice adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan, ya. Artinya dengan adanya evidence ini, seorang tenaga kesehatan di rumah sakit harus bisa mengambil keputusan, ya. Contoh tadi saya contohkan adalah pasien dengan appendicitis, maka tindakannya adalah operasi jalan satu-satunya. Tidak mungkin pasien akan dirawat untuk menghilangkan nyeri atau menghilangkan infeksi dengan antibiotik, maka keputusan yang diambil adalah dengan operasi. Nah, itu salah satu contohnya. Sehingga pengambilan keputusan di dalam pelayanan itu sangat penting dan bisa dicontoh melalui evidence based practice. Sedangkan menurut Melnick, ya, dan Overhaul tahun 2011, ya, evidence practice dalam keperawatan adalah penggunaan bukti eksternal, bukti internal atau clinical expertise, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Nah, sini nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan bukti eksternal, apa yang dimaksud dengan bukti internal, ya.
dan serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah konsep EBP ya. Di situ ada bukti eksternal, ada bukti internal dan manfaat dan keinginan pasien. Ya. Dengan adanya bukti eksternal dan bukti internal dan manfaat atau keinginan pasien, maka muncullah sebuah evidence based clinical decision making. Artinya pembuat keputusan klinik berdasarkan evidence based yang sudah pernah terjadi atau sudah dilakukan riset dan itu memberikan manfaat ya, dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasien, maka keputusan diambil. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah komponen EBP yang bukti eksternal ya. Apa yang dimaksud dengan eksternal? Hasil penelitian, teori-teori yang lahir dari penelitian, pendapat dari ahli, hasil dari diskusi panel para ahli. Artinya eksternal di sini adalah di luar rumah sakit ya. Hasil penelitian contohnya ya. Seorang akademisi melakukan riset dan riset tersebut memberikan manfaat yang bagus atau bisa meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, maka yang diambil adalah dari riset tersebut sebagai bukti eksternal ya. Atau teori-teori yang masih layak untuk digunakan ya. Kenapa masih layak? Karena teori-teori tersebut ya, teori-teori kesehatan itu akan selalu berkembang, selalu berubah. Dulu baik, sekarang belum tentu bisa digunakan ya. Ilmu itu selalu berkembang ya. Sehingga teori-teori yang lahir dari sebuah penelitian dan masih layak untuk digunakan itu juga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, decision making ya. Atau pendapat dari para ahli ya, hasil dari diskusi panel para ahli ya. Jadi para ahli di sini adalah orang-orang akademisi. Kemudian yang kedua adalah bukti internal atau clinical expertise ya. Yang pertama adalah penilaian klinis ya. Bukti internal di sini adalah diambil dari kegiatan yang sering dilakukan di rumah sakit ya. Dulu yang namanya ya subjek untuk evaluasi pasien yaitu dengan subjektif, objektif ya, analisis, kemudian planning. Ini sering dilakukan sebetulnya di rumah sakit ya, tetapi belum diterapkan oleh banyak tenaga kesehatan. Ini di bawah tahun 2010 itu memang sudah dilakukan, tapi tidak semuanya tenaga kesehatan mengenal itu. Kemudian di atas tahun 2010-an kurang lebih ya, itu mulai digunakan sebagai standar operasional prosedur untuk evaluasi pasien. Berdasarkan apa? Berdasarkan penilaian klinis yang sudah dilakukan di rumah sakit selama ini ya. Atau dari hasil proyek peningkatan kualitas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan klinik ya. Dari proyek rumah sakit tentunya, karena dari internal. Hasil dari pengkajian dan evaluasi pasien ya. Sebagai contoh, seorang perawat melakukan tindakan yang tidak biasa di ruangan ya. Dia melakukan perawatan luka dengan menggunakan jus atau ekstrak dari daun jambu ya. Dan itu tidak wajar pada saat itu ya, untuk digunakan sebagai rawat luka. Tetapi sekarang begitu menggunakan rawat luka menggunakan ekstrak dari daun jambu, itu memiliki hasil yang baik, nah, maka digunakanlah untuk perawatan luka. Kemudian ada alasan klinis dan evaluasi penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melakukan treatment yang dipilih ya.
Oke, lanjut. Mencapai hasil yang diharapkan ya, karena memang internal ini dilakukan atau hasil dari evaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di rumah sakit ya, tentunya untuk mencapai hasil yang diharapkan, karena ada bukti secara langsung walaupun belum dilakukan riset, tapi ada bukti, biasanya akan digunakan di rumah sakit. Kemudian manfaat dan keinginan si pasien ya, memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan meminimalkan pembiayaan ya. Ketika manfaatnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasien ya. Kenapa kok bisa? Karena sudah sesuai dengan riset, sesuai dengan internal ya, faktor internal tadi. Maka kebanyakan pasien ketika keinginannya, manfaatnya sudah sesuai dengan keinginan pasien, maka diambillah sebuah keputusan. Oke. Selanjutnya adalah manfaat dari EBP. IBP. Yang pertama, menjadi jembatan antara penelitian dan praktik ya. Jadi sebagai penghubung antara akademisi dengan praktisi yang ada di lapangan. Ketika seorang akademisi menemukan sebuah ilmu baru, maka harus diterapkan di lapangan. Dan sebagai seorang akademisi ketika melakukan riset pun harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan sehingga bisa digunakan oleh praktisi. Ya, ketika riset itu sesuai, maka bisa digunakan di lapangan. Kemudian mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Sehingga kalau kita tahu kebutuhan di rumah sakit itu apa sebetulnya, maka kita harus melakukan riset tersebut. Sehingga penelitian kita tidak sia-sia hanya mampir di dunia maya, ya, hanya digunakan di dunia maya, digunakan oleh akademisi hanya sebagai referensi, tetapi tidak digunakan di lapangan ya. Sehingga kalau penelitian itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, nah itu dinamakan penelitian yang bagus. Kemudian mencegah terjadi informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian ya. Artinya informasi yang didapat dari penelitian ya, itu ketika sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya, secara otomatis akan memperkecil ruang seseorang untuk melakukan riset yang percuma ya, artinya tidak ada gunanya. Kemudian mengeliminasi budaya practice which is not evidence based ya, menghilangkan budaya asal-asalan dalam melakukan tindakan kepada pasien. Nah, sebagai tenaga profesional itu kita bisa memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam memberikan pelayanan, di mana tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan adanya EBP ini ya, secara tidak langsung menjadi pengingat bagi peneliti yang tidak menggunakan standar penelitian yang baik. Dengan adanya EBP secara langsung mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian yang berkelanjutan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Oke, kita lanjutkan kekuatan dan kelemahan dari evidence-based practice nursing ya. Kekuatannya apa? Memberikan pelayanan yang terbaik ya, menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Artinya apa? Pelayanan yang terbaik karena hasil dari sebuah riset, dari kebutuhan lapangan. Kemudian sumber dayanya pun sumber daya yang terbaik karena sumber daya tersebut selalu menggunakan standar yang terbaru dari hasil-hasil penelitian. Kelemahannya adalah membatasi autonomi profesional. Artinya adalah membatasi kebebasan ya seorang profesional di rumah sakit untuk
berekspresi, ya. Kenapa? Ketika seorang praktisi dibebaskan untuk berekspresi dalam pelayanan, ketika dia tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, maka akan sangat berbahaya bagi pasien. Nah, sekarang kita masuk dalam perawatan luka pasien paliatif, ya. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, perawatan luka dalam hal ini adalah teori dalam materi ini, ya, nanti bisa dipraktikkan ketika di lab. Bagaimana sih perawatan luka agar luka tersebut bisa cepat segera sembuh, ya. Itu yang paling penting. Yang pertama yang Anda ketahui adalah pengkajian luka. Tentu ketika melakukan pengkajian, yang pertama adalah tentang identitas pasien, ya. Yang pertama, pastikan namanya tepat, benar, ya. Usia, ya, karena usia juga mempengaruhi proses penyembuhan luka. Kemudian diagnosa, ada, ya, diagnosa dokternya apa atau diagnosa medis. Kemudian diagnosa keperawatannya apa, ya, kita harus tentukan, harus sesuai dengan diagnosa keperawatannya apa, maka kita akan lakukan perawatan luka. Kalau seandainya kok ada resiko infeksi pada luka, maka tindakan kita perawatannya pun akan berbeda. Tidak semua perawatan luka itu, ya, perawatan luka itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tempat kajian, ukuran luka berapa sentimeter luasnya, kemudian kedalamannya 1 atau sampai 5 cm. Tepi luka samar atau tidak jelas, ini harus dikaji. Samar atau tidak jelas terlihat, ya. Kemudian yang kedua, batas tepi bisa terlihat menyatu dengan dasar luka. Yang ketiga, jelas atau tidak menyatu dengan dasar luka. Kemudian jelas tidak menyatu dengan dasar luka. Jelas ada fibrotik, ya, ada parut tebal atau hiperkeratonik, ya. Artinya munculnya jaringan parut, ya, ada jaringan parut, ada fibrotik sehingga terlihat jelas batasannya. Kemudian ada nggak rongga atau goa, ya, ada rongga tidak, ya. Biasanya kalau luka kanker itu ada lubang-lubangnya, ya. 1 jika ada, 2 jika kurang dari 2 cm di area manapun. Kemudian kategori 3 jika 2-4 cm, ya, kurang dari 50% pinggir luka, kedalaman goanya, ya. Kemudian kategori 4 yaitu 2-4 cm lebih dari 50% pinggir luka. Artinya 50%, ya, lebih dari pinggiran luka, ya, lebih dari 50%-nya adalah berongga. Kemudian yang kelima, lebih dari 4 cm di area manapun. Tipe eksudat, ya, 1 itu nilainya jika tidak ada, nilai 2 jika ada perdarahan. Kemudian nilai 3 terdapat seros guineus, ya. Seros guineus ini adalah darah dengan adanya plasma seperti cairan, jadi masih bening tapi kemerahan seperti ada darah. Ada darah tapi campur dengan plasma darah sehingga terlihat bening, ya. Dan seros, ya. Oke. Selanjutnya ada purulenta, yang artinya di situ ada pas. Jumlah eksudatnya kalau 1 itu kering, ya, kalau 2 itu, ya, moist itu lembab, ya, jumlah eksudatnya. Kemudian
3 itu kalau ada sedikit ya, kemudian 4 itu sedang, 5 itu banyak ya. Warna kulit sekitar luka ini harus diketahui jika pink atau normal ya untuk kulit di pinggir. Kemudian merah terang jika ditekan ya, masih seperti tumbuh granulasi baru ya. Kemudian 3 putih atau pucat. Kategori 4 merah gelap atau abu-abu. Kemudian kategori 5 ada gravitasi atau bikin edema lebih dari 4 cm. Artinya gravitasi di sini adalah ketika ditekan dia akan seperti ada gelembung, sehingga seperti ada gelembung udara ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya jaringan yang edema ya. 1 tidak ada swelling ya. 2 ya tidak ada pitting edema kurang dari 4 cm sekitar luka. Kemudian non pitting edema lebih dari 4 cm sekitar luka. Kemudian pitting edema kurang dari 4 cm di sekitar luka. Kemudian terdapat gravitasi atau pitting edema lebih dari 4 ya. Ketika ditekan dia akan seperti ada angin ya, seperti kretek-kretek ya, kalau kita memecahkan seperti memecahkan bubble wrap gitu ya, bubble wrap. Kemudian jaringan granulasi kulit utuh atau itu masuk kategori 1. Jika terang 100% jaringan granulasi di kategori 2. Jika terangnya 50% itu jaringan granulasi kategori 3. Kemudian jika kategori 4 ada granulasi 25% ya, hanya 25% saja terlihat merah gitu ya kulitnya, hanya 50%. 5 tidak ada jaringan granulasi sama sekali, maka dikategorikan 5. Oke, selanjutnya adalah epitalisasi ya. Nah, epitalisasi jadi salah ketik ya. 1 ya, epitalisasi itu apa? Yaitu perpindahan dari sel-sel epidermis ya, dari tepi luka ke arah tengah gitu ya. Jadi luka itu mengarah ke tengah, dari luka dari pinggir ke tengah. Jika 100% itu epitalisasi grade 1, kategori 1, kategori 2 75 sampai 100%, dan kategori 3 50-75%, kategori 4 25 sampai 0% epitalisasi, dan kategori 5 kurang dari 5%. Makna dari pengkajian ya, jika nilainya 1 itu jaringan yang sehat, sedangkan 15 terdapat regenerasi luka. Artinya ketika 15 regenerasi luka artinya ada proses penyembuhan pada luka tersebut. Kemudian jika nilainya 55 itu adalah degenerasi luka, artinya ada kerusakan pada luka tersebut ya. Ini perawatan luka pada kanker ya. Tujuan pembelajaran adalah peserta mampu memahami perawatan luka kanker dengan tujuan khususnya. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada luka kanker, melakukan penata laksanaan perawatan kanker. Ini contoh kanker ya pada mata. Nah, ini contoh-contoh kanker, luka kanker. Kemudian anatomi kulit ya. Anda harus mengingatnya, anatomi kulit itu ada, kalau cepat ya, ada epidermis, dermis, dan hipodermis ya, Lanjut ya, patofisiologi ya. Perlu Anda ketahui bahwa yang awalnya sel kanker itu adalah sel yang sel pada awalnya adalah sel yang normal, kemudian dia akan mengalami
metastasi sel tersebut ya. Kemudian kanker adalah jenis penyakit oleh karena adanya pertumbuhan jaringan yang tidak normal gitu ya. Kemudian sel normal berubah menjadi sel kanker. Bisa Anda lihat di gambar, mulai dari sel yang normal ya, kemudian berubah, bermutasi dengan cepat, dia melakukan regulasi yang cepat sehingga menyebabkan kanker karena selnya masih muda dan dapat menjadikan kanker. Ini adalah contoh kanker sel biologi normal ya, dari normal to cancer ya, dari normal ke kanker. Gambar sebelah kiri bisa Anda perhatikan itu adalah normal ya. Kemudian dia mengalami hiperplasia. Hiperplasia itu peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses metasis. Kemudian ya. Dysplasia ya. Nah, di sini mulai bisa dilihat gambarnya, sel tumbuh tidak beraturan ya, mulai kacau. Kemudian terjadilah karsinoma in situ, yaitu kanker yang masih berada di lokasi, tidak menyebar. Kemudian terjadilah invasif kanker ya. Dia mulai menyebar ke seluruh tubuh. Untuk intervensi medisnya ya, yaitu operasi dengan pengangkatan, kemudian radiasi ya, dilakukan radiasi yang dinamakan dengan desquamasi, yaitu untuk proses pengelupasan ya. Kemudian kemoterapi ini dengan maksud tujuan sel kanker yang dari di pembuluh darah akan pindah ke dalam organ. Kemudian hormonal terapi dan antibiotik untuk diberikan pada orang-orang yang sudah mengalami infeksi. Ini adalah luka kanker ya, pengating malignan wound ya. Yaitu infiltrasi tumor atau metastasis ke dalam kulit dan dapat melibatkan darah dan limfatik yang berbeda. Artinya dia sudah tembus dalam pembuluh darah ya, bertemunya jaringan-jaringan limfe yang berbeda ya, kanker ya, lukanya sudah dalam. Malignant cutaneous wound yaitu luka kulit ganas bersifat traumatis ya, dan sulit untuk mengelola lesi yang terjadi sekunder karena infiltrasi kanker ke dalam kulit. Nah, ini sudah sulit ya untuk diobati, tetapi masih bisa dirawat untuk mengurangi ya, untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien. Kemudian terjadi proliferasi sel ganas, yaitu fase sel saat mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan ya. Sel kanker itu dia akan sangat cepat untuk melakukan siklus ya, cepat untuk memproduksi sel baru sehingga akan menyebabkan pertumbuhan sel yang cepat membesar. Bentuknya menonjol ya. Non mobile kanker itu ketika ditekan, ketika dia masih sebesar jempol tangan ya, itu ketika digeser dia tidak bisa ya. Kalau dia digeser masih bisa, itu biasanya disebut dengan lipom. Oke. Ya. Kemudian luka kanker ya. Angka kejadian luka kanker 5-10% pada pasien kanker ya. Jadi angka kejadian luka itu paling banyak 5-10% pada pasien yang punya kanker. Lokasi luka kanker contohnya pada dada sampai abdomen ya, pada kepala dan leher, pada bagian ekstremitas dan tempat lain.
Selanjutnya masalah khas luka kanker yang ini sering ditemukan oleh pada pasien sering dikeluhkan oleh pasien masalah ini yaitu bau tidak sedap. Bau tidak sedap inilah yang akan mengganggu aktivitas pasien kanker. Kemudian cairan yang berlebihan. Kemudian ada perdarahan karena dia ada pembuluh darah di sana, ada pembuluh darah sehingga akan menjadi perdarahan. Kemudian akan mengalami nyeri, maserasi kulit sekitar luka, dan terjadi infeksi. Luka kanker itu bisa sembuh atau juga tidak bisa sembuh, tetapi tugas tenaga medis, tenaga perawat adalah melakukan perawatan paliatif. Tugas kita adalah tetap melakukan perawatan paliatif. Entah itu lukanya nanti sembuh atau tidak, itu adalah urusan nanti. Yang penting kita lakukan perawatan, kita tingkatkan kualitas hidup si pasien. Kalau bisa menghilangkan bau, hilangkan baunya, hilangkan nyerinya, sehingga pasien bisa beraktivitas normal dan bisa bersosialisasi dengan orang lain. Lanjut, untuk perawatan paliatif tujuannya meningkatkan rasa nyaman. Kita melakukan perawatan pada pasien adalah untuk meningkatkan rasa nyaman. Kalau luka kanker yang tadi ada bau, basah, ada darah, itu paling tidak mengalami keluhan tersebut sehingga pasiennya akan merasa nyaman. Meningkatkan rasa percaya diri ketika tidak ada bau, dia bisa beraktivitas, tidak nyeri, bisa beraktivitas, bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Kemudian mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup yang layak. Kemudian selanjutnya adalah ini yang tadi mengontrol, fokus perawatannya mengontrol nyeri. Kemudian penelaksanaan sesuai dengan penyebab, bakterinya aerob atau anaerob pada jaringan nekrotis, sehingga kita bisa menentukan antibiotik yang sesuai untuk diberikan kepada pasien. Pasien respon bisa menggunakan wewangian yang berlebih biasanya. Pasien karena malu, bau, dia akan mengisolasi diri. Nah, seperti ini tentunya pasien akan mengalami gangguan konsep diri, bisa depresi, dia merasa jijik, takut, merasa tidak enak dengan orang lain, dan juga bisa merasakan mual dan muntah. Penata laksananya tentunya dengan mengontrol baunya, personal hygiene-nya itu harus dikontrol. Supaya apa? Supaya si pasien itu tadi, tujuan dari perawatan adalah kenyamanan, itu yang penting. Referensi perawatan luka ini saya ambil dari buku Care, Care Klinik. Cairan luka yang berlebihan akibat balutan, cepat basah, malu, jijik rasa, bersalah, dan dehidrasi. Itu kanker pada leher. Prinsip perawatannya, efektivitas mengatasi cairan yang keluar. Tentunya bagaimana caranya? Menggunakan balutan yang menyerap cairan yang berlebihan, seperti kalsium alginat atau oding atau genki. Kemudian melindungi kulit sekitarnya dari iritasi akibat cairan yang meleleh. Selanjutnya, jika terjadi perdarahan, infiltrasi sel tumor ke sekitar pembuluh darah dan berkurangnya zat pembekuan darah dalam sel tumor menyebabkan luka kanker mudah berdarah. Jadi pasien yang punya kanker itu yang sudah metastasi, dia akan mudah untuk berdarah. Pasien dengan bingung, stres, dan takut. Meminimalisir terjadinya perdarahan dan trauma, dan juga menghindari temperatur yang ekstrim karena bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Kalau terlalu hangat, terlalu panas, pembuluh darah akan melebar sehingga akan terjadi perdarahan. Tengah tempat yang mengalami perdarahan, balutan hemostatik, kalsium alginat, ini adalah contoh-contoh yang digunakan untuk balutan.
Kemudian nyeri pada luka kanker, ya, pertumbuhan tumor yang menekan saraf dan pembuluh darah dapat menyebabkan rasa tidak nyaman sampai dengan nyeri pada luka kanker, ya, karena dia menekan, ya, beberapa sistem saraf sehingga menimbulkan nyeri pada pasiennya. Responnya, si pasien takut ganti balutan. Nah, ini harus anda pahami. Ketika Anda mau melakukan perawatan luka pada orang dengan kanker, ya, Anda harus hati-hati, jangan sampai pasien tersebut trauma ketika Anda melakukan perawatan satu kali dan dia merasa tidak nyaman, maka dia tidak mau lagi untuk diganti balutannya dengan Anda, ya. Maka kita harus hati-hati untuk melakukan perawatan. Pasien juga bisa mudah marah karena sakit dan frustasi. Nyeri pada luka kanker, hati-hati saat membuka balutan. Buka plester searah rambut, ya, ingat, membuka plester itu jika dia plester, ya, plester atau hipafik, maka gunakan alkohol supaya perekat pada plester tersebut bisa lepas. Nah, tetapi ketika pada perbannya, ya, ingat, perban atau kasa sebagai yang membalut luka, maka Anda gunakan NaCl. Harus dibedakan. Jangan menggunakan alkohol ketika Anda membuka kasa, karena itu akan menyebabkan nyeri pada pasien, ya, karena perih, ya, merasakan perih pasiennya. Alkohol hanya digunakan untuk membuka plester yang lengket ke kulit, ya, untuk supaya pasien tidak merasa sakit karena mungkin ada bulu yang rekat pada plester. Hindari perlakuan secara kasar, harus lembut, ya, mencuci luka dengan lembut, jangan kasar-kasar. Ini berbeda lukanya. Luka ini berbeda dengan luka gangren, ya, luka pada diabetes. Kalau luka pada diabetes itu biasanya ketika ada jaringan yang mati dia tidak merasakan sakit, ya, berbeda dengan luka kanker. Luka kanker ini pasiennya masih merasakan nyeri, ya. Guyur, siram, basahi dengan cairan pencuci pelan-pelan. Hindari menggosok luka hingga berdarah. Kalau Anda melakukan perawatan kok sampai berdarah, berarti merusak jaringan yang sudah tumbuh atau Anda merusak luka baru, ya, artinya jangan sampai berdarah. Pelan-pelan saja, yang lembut dalam melakukan perawatannya. Minta obat nyeri pada, ya, tim medis atau minum obat nyeri jika pasiennya membutuhkan. Kemudian ini adalah case tadi, ya, kanker, ya, pada luka kanker, ya, seperti ini. Oke, kesimpulannya adalah luka kanker adalah bagi pasien adalah sebuah mimpi buruk, ya. Dan klien harus sadar bahwa hidup yang akan ia jalani telah berubah untuk jangka waktu yang lama, ya. Pada pasien kanker harus dipahamkan bahwa, ya, selama dalam jangka waktu yang lama, ya, dia akan melakukan perawatan paliatif atau perawatan luka. Harus dipahamkan kepada si pasien biar tidak putus asa. Oke. Hindari kesedihan yang berlarut-larut, ya. Oke, hindari kesedihan yang berlarut-larut, ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan dipelajari. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.